Got a problem, Chief? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Layout 2024. Film ini akan sangat menarik dan beradrenalin, apalagi kisahnya menceritakan tentang marinir melawan para polisi korup dan juga kelompok mafia. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Davi yang hendak masuk ke dalam bar. Ketika sudah di dalam, Davi sempat melihat beberapa begundal yang sedang bermain poker dan Davi pun berencana untuk mengikutinya. Di sini, Davi yang tidak memiliki uang, ia pun sampai menggadaikan jam tangannya demi bisa ikut bermain dengan mereka. Got a problem, Chief? Setelah melakukan beberapa permainan, ternyata Davi berhasil mengalahkan mereka yang membuat bos dari para begundal itu pun marah dan terjadilah baku hantam. Dengan cukup mudah, Davi mampu melumpuhkan mereka dan perkelahian tersebut dilihat oleh seorang napi yang baru saja bebas bernama Max, ini orangnya. I'm taking my watch. You ain't taking my bag. Setelah itu, Davi menginap di sebuah motel terdekat karena diketahui Davi tidak memiliki tempat tinggal dan ia sering berpindah-pindah kota. Lalu akhirnya terungkap kalau dulunya Davi merupakan seorang marinir pasukan khusus berpangkat mayor yang 7 tahun lalu ia kehilangan banyak rekan-rekannya di medan perang Afghanistan. Dalam insiden perang tersebut, hanya 2 orang yang berhasil selamat, yaitu Davi dan satu rekannya yang bernama Boyka, ini orangnya. Keesokan paginya, Davi dihampiri oleh Max, yaitu pria semalam yang melihat Davi bertarung di dalam bar. Awalnya Davi enggan berbicara dengan Max, namun Max terus menjelaskan kalau dirinya mempunyai sesuatu yang bisa menguntungkan untuk Davi. Bahkan Max juga bersedia untuk mentraktir Davi sarapan sambil menceritakan apa yang ia maksudkan. Penasaran dengan hal tersebut, pada akhirnya Davi mau diajak Max untuk berbincang sambil sarapan. Di sini Max mengatakan kalau semalam saat Davi menghajar para begundal di dalam bar, ia juga ada di sana. Max melihat kalau Davi merupakan pria tangguh yang memiliki skill bela diri hebat. Dari itu, Max ingin mengajak Davi untuk menyalurkan bakat bertarungnya demi bisa menghasilkan uang yang banyak. Awalnya Davi menolak sebab ia sama sekali belum mempercayai Max. Namun berkali-kali Max meyakinkan kalau dirinya tidak mungkin membohongi Davi. Bahkan Max siap untuk menunjukkan sesuatu yang dimaksud kepada Davi. I would tell you that I'm not one for laying down roots. Singkat cerita, Max membawa Davi ke tempat yang ia maksud dan ternyata itu adalah sebuah pertarungan jalanan. Lalu kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bertopi yang merupakan operator dari pertarungan tersebut. Terlihat si operator yang akan menandingkan 2 orang petarung dan inilah aksinya. So let's fight! Setelah pertarungan pertama selesai, si operator menantang semua orang di sana untuk bertarung dengan seorang pria besar yang merupakan jagoan si operator. Kemudian si operator menantang Davi karena ia tahu Davi diajak Max ke sana pasti untuk ditandingkan. Namun sayangnya Davi menolak setelah ia tahu kalau dirinya hanya akan ditandingkan oleh Max. Sampai ketika Davi hendak pergi, semua orang di sana malah membuli Davi dengan mengatakannya pengecut. Hingga pada akhirnya Davi menerima tantangan tersebut dan terjadilah pertarungan. Yes!
Hanya dalam hitungan detik, ternyata Davi mampu mengalahkan si pria besar yang merupakan jagoannya si operator. Setelah Max mendapatkan uang taruhan dari si operator, mereka pun segera bergegas bubar karena terdengar suara sirine polisi. Di tengah perjalanan, Max bertanya kepada Davi apakah Davi mempunyai rumah atau tempat tinggal. Davi menjawab tidak, sehingga Max langsung berencana akan menampung Davi di rumah adik perempuannya. Lalu Max juga tidak lupa membagi uang yang tadi ia dapatkan dari si operator kepada Davi. Singkat waktu, Davi dan Max akhirnya tiba di rumah adik perempuan Max. Namun terlihat di sana adik perempuan Max yang sedang mengusir pacarnya karena selalu berbuat ulah. Hingga dengan terpaksa Davi juga sempat membogem pacar dari adik perempuan Max tersebut. Ini dia adik perempuan Max yang bernama Rachel, dan Rachel merupakan jande beranak satu. Keesokan harinya memperlihatkan Max yang sedang menemui seorang bos mafia. Diketahui Max memiliki hutang yang cukup banyak kepada si bos mafia tersebut dan ia datang ke sana untuk mencicil hutangnya. Lalu si bos mafia bertanya kemana saja Max selama ini dan Max menjawab kalau ia baru saja bebas dari penjara beberapa hari yang lalu. Kemudian si bos mafia mengatakan kalau bunga hutang Max akan terus bertambah apabila Max tidak melunasinya dalam 1 minggu. Mendengar hal tersebut, Max menjawab bagaimana kalau hutangnya dibayar di dalam ring karena Max baru saja menemukan petarung baru. Si bos mafia tentu sangat senang mendengar hal itu karena selama ini si bos mafia mempunyai 2 orang petarung tangguh yang tidak bisa terkalahkan. Di sisi lain terlihat Davi yang sedang membereskan rumah Rachel. Lalu tak lama Rachel dan anak perempuannya datang dan mereka sangat kagum dengan kelakuan baik Davi. Di sini Rachel dan putrinya langsung mengucapkan banyak terima kasih kepada Davi yang sudah mau membereskan rumah mereka. Malam harinya saat Davi, Rachel dan putrinya selesai makan, terlihat Max yang baru saja tiba di rumah. Di sini Max tampak sangat senang karena Davi sepertinya betah tinggal di rumah Rachel. Lalu Max meminta Rachel dan putrinya untuk ke belakang sebentar sebab Max ingin membicarakan sesuatu berdua dengan Davi. Kemudian Max jujur kepada Davi kalau dirinya mempunyai hutang kepada seorang bos mafia dan hutang tersebut tentu tidak akan bisa lunas apabila dicicil. Untuk itu Max meminta Davi bertarung sekali lagi agar hutangnya bisa lunas dan mereka juga bisa mendapatkan uang. Mendengar hal itu, Davi yang kasihan kepada Max, ia pun setuju dengan ajakan tersebut. Adegan berpindah ke si bos mafia yang saat itu sedang menginterogasi seseorang bernama Jono. Diketahui Jono adalah pacarnya Rachel yang pada waktu itu diusir oleh Rachel dari rumahnya dan sempat mendapatkan bogeman dari Davi. Ternyata Jono merupakan salah satu anak buah si bos mafia yang telah menggelapkan semua uang tabungan kelompoknya. Bersamaan dengan itu datanglah seorang wanita berambut pirang yang merupakan ketua polisi korup. Di sini si ketua polisi bertanya di mana uang tabungan yang telah Jono curi. Jono menjawab kalau semua uang itu ia sembunyikan di rumah pacarnya yang tak lain adalah Rachel. Setelah mengetahui hal tersebut, si ketua polisi tanpa ragu menghabisi Jono. Kemudian si ketua polisi meminta si bos mafia agar mencari tahu siapa sebenarnya pacar Jono yang dimaksud. Di malam berikutnya, Max dan Davi mendatangi area pertarungan untuk bertanding. Terlihat saat itu sedang berlangsung pertarungan wanita yang disaksikan oleh si ketua polisi korup. Setelah pertandingan pertama selesai, kini giliran Davi yang akan bertanding melawan anak buah si bos mafia. Si operator yang menjadi pemimpin pertandingan mengingatkan kalau Davi bukanlah orang sembarangan yang bisa dianggap remeh. Lalu terjadilah pertarungan. Hanya dalam hitungan detik, ternyata Davi dengan mudah menumbangkan lawannya tersebut.
Kemudian saat Davi dan Max hendak pergi, mereka pun dihentikan oleh si bos mafia yang ingin kembali mengajak Davi bertanding dan kali ini lawannya adalah tangan kanan si bos mafia. Namun Max yang sudah paham dengan kehebatan si tangan kanan, ia pun menolak karena yang terpenting sekarang hutangnya sudah lunas. Hingga si bos mafia mengatakan kalau ia bersedia memberi bayaran 3 kali lipat apabila Davi mampu mengalahkan tangan kanannya tersebut. Mendengar hal itu, Davi pun bersedia bertanding lagi apabila si bos mafia mau membayar 5 kali lipat apabila dirinya menang. Tanpa ragu, si bos mafia setuju dengan kesepakatan itu. Singkatnya, Davi dan si tangan kanan melakukan pertandingan. Awalnya, Davi begitu kewalahan melawan si tangan kanan karena dia memang belum pernah sekalipun terkalahkan. Sampai di suatu ketika, Davi teringat dengan kenangan masa lalunya saat di Afghanistan hingga Davi seketika menjadi brutal. Pada akhirnya, Davi berhasil memenangkan pertarungan tersebut, bahkan hampir saja ia menghabisi si tangan kanan. Saat berada di rumah, tampak Davi dan Max begitu senang karena sekarang mereka memiliki banyak uang. Di sini Max pun berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mempertemukannya dengan Davi. Apabila Max tidak pernah bertemu Davi, sudah dipastikan ia akan terlilit hutang dan dihabisi oleh si bos mafia. Lion's share. Keesokan harinya, si bos mafia menghubungi si ketua polisi korup untuk memberitahu kalau dirinya baru saja mendapat kabar mengenai di mana rumah pacarnya Jono. Kita tahu Jono adalah orang yang kemarin malam dihabisi karena Jono telah menggelapkan uang mereka. Singkatnya, si ketua polisi dan jajarannya mendatangi rumah Rachel dengan berpura-pura mencari Jono. Di sini Rachel mengatakan kalau ia dan Jono sudah lama berpisah dan ia tidak tahu di mana Jono sekarang. Namun para polisi korup itu tetap memaksa masuk untuk menggeledah rumah Rachel, yaitu demi mencari uang yang digelapkan oleh Jono. Setelah mengobrak-abrik seisi rumahnya, ternyata mereka tidak juga menemukan uang tersebut. Lalu si ketua polisi mengatakan kalau Rachel harus menemukan uang yang ia cari dalam 1 minggu, karena kalau tidak Rachel dan putrinya akan dibuat celaka. Malam harinya terlihat Max dan Davi yang baru saja pulang ke rumah. Di sini mereka berdua sangat kaget setelah mengetahui kalau tadi siang rumah Rachel baru saja digeledah oleh para polisi korup. Lalu Rachel menjelaskan kalau mereka sedang mencari uang yang disembunyikan oleh Jono mantan pacarnya, padahal Rachel sama sekali tidak mengetahui uang tersebut. Max yang mendengarnya langsung tahu kalau para polisi korup yang dimaksud pasti polisi yang selama ini bekerja sama dengan si bos mafia. Kemudian Max menyuruh Rachel dan putrinya untuk menutup pintu, sementara dirinya dan Davi akan mendatangi markas si bos mafia sekarang juga. Singkat cerita, Davi dan Max mendatangi si bos mafia, lalu Max bertanya kenapa mereka mengganggu adik perempuan Max. Si bos mafia menjawab kalau itu semua bukan ulahnya, melainkan ulah dari kelompok yang lebih besar darinya, yaitu para polisi korup. Bahkan si bos mafia sendiri tidak berani bermacam-macam kepada mereka. Lalu si bos mafia menjelaskan kalau Jono, mantan pacar Rachel, pernah mengaku kalau uang yang dia gelapkan berada di rumah Rachel, adik perempuan Max. Untuk itu Rachel sekarang dalam bahaya karena apabila uang itu tidak kembali, maka Rachel dan putrinya pasti dihabisi oleh para polisi korup tersebut kecuali Max mau bertanggung jawab. Setelah itu Max dan Davi memutuskan untuk pulang. Namun ketika di luar mereka tak sengaja berpapasan dengan si ketua polisi korup dan wakilnya yang begitu sangar. Saat berada di dalam mobil, Max tampak bingung bagaimana ia melunasi hutang Jono, namun apabila tidak dilunasi maka Rachel dan putrinya pasti akan menjadi korban. Mendengar hal itu, Davi mengatakan kalau ia siap bertarung lagi asalkan Rachel dan putrinya bisa terselamatkan. It's our fight.
Beberapa jam kemudian memperlihatkan Davy yang sedang merenung di depan rumah Rachel. Lalu tak lama Davy dihampiri oleh Rachel dan Rachel bertanya kenapa Davy jarang sekali tidur. Davy menjawab ketika ia memejamkan matanya maka Davy selalu teringat dengan rekan-rekannya di militer dulu. Davy bercerita kalau semua rekannya telah tewas dan hanya 2 orang yang masih tersisa yaitu Davy sendiri dan 1 orang bernama Boyka. Thank you. Wow. Di sisi lain, Max ternyata sedang menemui si operator agar si operator mau membuat pertandingan besar untuk Davy demi bisa mendapatkan banyak uang. Kita tahu Max berencana akan melunasi hutang Jono supaya Rachel adiknya tidak diganggu lagi oleh para polisi korup. Mendengar hal itu, si operator pun siap membantu asalkan dirinya diberi komisi 30%. Remember you said that. Keesokan paginya, si operator mendatangi si bos mafia untuk memberitahu kalau Max menginginkan pertandingan besar. Si operator juga mencoba melobi si bos mafia apabila si bos mafia ingin balas dendam atas kekalahannya kemarin, maka inilah waktu yang tepat. Mendengar hal itu, si bos mafia pun setuju dan nanti malam akan diadakan pertandingan yang begitu besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Max yang membawa Davy datang ke sana untuk melakukan pertarungan. Diketahui pertarungan kali ini dihadiri oleh para orang-orang kaya yang siap bertaruh untuk jagoan mereka. Sementara itu, dalang atau otak dari pertarungan besar ini tak lain adalah si bos mafia dan si ketua polisi korup. Mereka yakin kali ini Davy pasti kalah melawan jagoan mereka. Sebelum pertarungan dimulai, si ketua polisi mengatakan apabila jagoannya kalah melawan Davy, maka yang harus menanggung semua kerugiannya adalah si bos mafia. Mendengar hal itu, si bos mafia menolak, bahkan ia mengatakan kalau dirinya mempunyai semua bukti kejahatan si ketua polisi korup. Apabila bukti itu disebar ke media, maka sudah pasti si ketua polisi korup dan para jajarannya akan langsung tercoreng. Got the fix. Be hard. How long they come down? Adegan berpindah ke Rachel yang kala itu hendak membuang sampah di samping rumah. Namun di sini Rachel melihat ada lubang di dekat tong sampahnya yang mana ternyata itu adalah sekantong uang yang disembunyikan oleh Jono. Lalu Rachel membawa uang tersebut ke dalam dan terungkap fakta kalau yang menyembunyikan uang itu adalah anak Rachel sendiri. Anak Rachel langsung meminta maaf dan menjelaskan kalau ia melakukan hal itu karena ia kesal kepada Jono yang selalu berbuat kasar kepada ibunya. Adegan kembali ke Davy yang diberitahu oleh si operator kalau lawan Davy sekarang adalah seorang polisi tangguh. Untuk itu si operator meminta Davy supaya memenangkan pertandingan ini sebab ia sudah menaruh taruhan $5 juta untuk Davy. Kemudian pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut, ternyata Davy dapat dengan mudah mengalahkan lawannya yang merupakan seorang polisi. Lalu ketika lawannya diperiksa, ternyata lawannya telah koit dalam pertarungan tadi. Alhasil semuanya menjadi kacau hingga Davy, Max, dan juga si operator memutuskan untuk segera kabur. Listen to me. I need you to pack some things right now. Di tengah perjalanan, Max menghubungi Rachel agar Rachel dan putrinya bersiap sebab mereka harus segera pergi dari kota ini secepat mungkin. Di sini Rachel juga memberitahu kalau uang yang kemarin polisi cari telah diketemukan. Namun Max menjawab kalau semuanya sudah terlambat dan mereka harus segera tetap pergi. What? Back up. Come on, let's go. Mom! Singkat cerita, Max dan Davy sampai di rumah dan mereka langsung meminta Rachel dan putrinya untuk masuk ke mobil. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba mereka diserang oleh para polisi korup. Di insiden ini, putri Rachel harus tertembak dan Max segera menghubungi bantuan ambulan. Setelah ambulan datang untuk membawa Rachel dan putrinya ke rumah sakit, di sini Davy mengatakan kalau mereka berdua harus menyelesaikan permasalahan ini sekarang juga. Lalu Davy mengajak Max pergi ke suatu tempat untuk menemui temannya Davy. Adegan berpindah ke si operator yang kala itu hendak kabur dengan membawa semua uang taruhannya.
Namun saat ia hendak menuju ke mobil, tiba-tiba ternyata itu adalah si wakil ketua polisi korup yang sengaja diutus untuk mengambil uang taruhan. Di sisi lain, Max dan Davi ternyata menemui Boyka yang merupakan rekan Davi saat di militer dulu. Di sini Davi mengatakan kalau ia membutuhkan beberapa senjata karena pada malam ini juga ia akan melakukan perlawanan kepada para polisi korup. Mendengar hal itu, Boyka menyuruh mereka berdua untuk santai sejenak karena persenjataan yang dibutuhkan sudah ada di dalam mobilnya. Lalu Boyka bercerita kepada Max kalau dulu Davi ini sudah 3 kali menyelamatkan nyawanya di medan perang. Saved my ass at least twice, right? Probably more. Corona? ¿Todo bien? Setelah itu, Boyka membawa mereka menuju ke mobilnya yang berisi banyak sekali persenjataan. Di sini Boyka meminta Davi agar dirinya diikut sertakan sebab sudah lama Boyka tidak bermain senjata. Awalnya Davi menolak karena ia tidak mau melibatkan Boyka. Namun Boyka memaksa mengingat dirinya mempunyai banyak sekali hutang budi kepada Davi. Singkat cerita, Davi, Max, dan Boyka mendatangi markas si bos mafia untuk mencari para polisi korup. Si bos mafia mengatakan kalau kelompok para polisi korup itu juga sedang mengincarnya dan sebaiknya mereka semua selalu waspada. Benar saja, di waktu yang sama para polisi korup itu berdatangan mengepung tempat tersebut dan terjadilah peperangan. Terlihat para anak buah si ketua polisi korup berhasil diratakan oleh Boyka, Max, dan juga Davi. Sampai di suatu kesempatan, si bos mafia mampu terpojokkan oleh si ketua polisi hingga tanpa ragu ia pun menghabisinya. Kemudian si ketua polisi juga berhasil memojokkan Max dan meminta Davi untuk menyerah sebelum dirinya menghabisi Max. Pada akhirnya, Davi pun menyerah kepada si ketua polisi, namun tanpa ia sadari, Max berhasil menembak si ketua polisi korup tersebut. Setelah semuanya selesai, Davi baru sadar kalau sahabatnya yaitu Boyka sekarang dalam keadaan sekarat. Di sini Davi mencoba menguatkan Boyka, tapi sayang Boyka pun harus meregang nyawa. Keesokan harinya memperlihatkan Max yang sedang berkunjung ke rumah sakit. Terlihat anak Rachel yang sekarang sudah siuman dan ia akan segera diperbolehkan pulang. Singkatnya, Rachel sudah berada di rumah dan ia sedang membaca surat dari Davi. Di dalam suratnya itu, Davi berterima kasih kepada Rachel karena selama ini ia sudah ditampung di rumah Rachel. Sementara untuk uang yang ditemukan di tong sampah, Davi menyuruh Rachel agar menggunakan uang itu sebaik mungkin. Davi juga berjanji kalau setelah semuanya mereda, Davi akan kembali ke rumah Rachel dan menikahinya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.